Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan web company profile yang bersifat dinamis. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat sketsa layout dan desain halaman web menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6. Pertama, saya akan membuat dokumen baru dengan lebar 1024 dan panjang 2000 pixel. Untuk namanya saya beri desain web Kova. Pertama, saya akan membuat bagian header menggunakan selection tool untuk memilih bagian yang akan diwarnai seperti ini. Lalu buat layer baru, gunakan brush dan pilih warna. Saya memilih warna orange sebagai warna dasar halaman web dan goreskan seperti ini. Layernya saya ganti nama header. Terus untuk menghilangkan selection ini, tekan Ctrl D untuk deselect. Kemudian adalah slideshow. Masih menggunakan selection tool untuk memilih bagian yang ingin diwarnai. Gunakan brush untuk mewarnai, ya seperti itu. Kemudian kita beri teks untuk judul web. Warnanya saya ganti hitam. Lalu untuk jenis fontnya saya memilih Calibri. Kemudian ini adalah navbar atau navigasi. Home, kebesaran ya saya kecilkan. 30. Ini untuk border kanannya. Saya buat layer baru. Lalu gunakan brush pakai warna hitam. Ctrl D. Ya, jadi seperti ini. Lalu untuk mengecilkan ukurannya, tekan Ctrl T atau centang ini. Enter. Hilangkan centangnya. Ya, seperti itu. Saya beri nama border navbar. Seleksi kedua layer ini, klik kanan dan pilih duplikat layer. Tekan OK dan geser. Lalu untuk home-nya saya ganti produk. Dilebarkan agar kelihatan. Lalu untuk ini digeser, sesuaikan dengan proporsi jaraknya. Lakukan hal sama seperti tadi. Nanti akan ada 4 menu utama, yaitu home, produk, kontak, dan about. Ya, ini kurang bergeser ke kiri. Saya geser seperti ini.
Ya, saya rasa cukup. Lalu duplikat teks kontaknya saja, karena untuk terakhir tidak membutuhkan border. Ini tarik ke atas, ini bagian about. Saya geser sedikit. Ya, untuk bagian headernya sudah selesai. Selanjutnya adalah bagian slideshow-nya. Untuk bagian slideshow saya menggunakan gambar tas. Lalu kita hilangkan backgroundnya menggunakan magic erase. Klik kanan, paste dulu, klik kanan, magic erase. Oke, hilangkan. Kita hilangkan secara manual menggunakan eraser tool. Ya, seperti ini. Kita besarkan agar lebih cepat. Ya, ini masih belum, masih ada beberapa background yang ketinggalan. Kita hapus juga. Ya, lalu kita geser ke bagian slideshow-nya. Kemudian kita kecilkan menggunakan Ctrl T seperti ini. Ya. Lalu saya beri nama Back 1. Saya kasih warna putih. Lalu ukurannya saya ganti 48. Oh, kurang besar. Ya, 60. Kemudian untuk deskripsinya seperti ini. Gunakan text tool. Ukurannya saya ganti 24. Ini hanya sebagai contoh. Agak susah rupanya. Kita ketik di sini dulu. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya, seperti ini. Oh, kok aneh.
Lalu saya beri nama produknya menggunakan tekstur. Ukurannya saya besarkan 50. Saya geser. Kemudian untuk deskripsi produknya saya beri ukuran 24. Copy paste agar terlihat lebih panjang, karena hanya untuk contoh saja. Kemudian adalah membuat button detail produknya. Untuk membuatnya saya menggunakan tool ini, klik dan drag seperti ini. Untuk ukurannya bisa dikira-kira. Ctrl klik pada layer yang baru dibuat, lalu buat layer lagi, hapus yang ini, gunakan brush dan pilih warna putih, klik kanan, duplikat layer, oke, Ctrl klik, kemudian pilih warna hitam, pilih move tool, Ctrl D dan Ctrl T untuk mengecilkan. Untuk mengecilkan sesuai proporsi, tekan shift dan klik seperti ini, enter, geser-geser. Lalu tekan Ctrl klik pada layer 1 copy yang warna hitam, hapus, kemudian gunakan eraser tool dan hapus bagian dalamnya. Lalu di dalamnya saya beri teks yang bertulisan detail produk. Warnanya saya ganti putih. Ukurannya 30, 26. Saya geser ke tengah. Ya, untuk buttonnya sudah selesai. Selanjutnya yaitu membuat untuk berpindah-pindah slideshow-nya, berpindah gambar produk dan deskripsinya. Nanti di sini akan ada lingkaran-lingkaran. Untuk membuatnya, buat layer baru, klik kanan dan pilih yang lingkaran. Shift dan klik untuk membuat lingkaran sesuai proporsi. Untuk ukurannya bisa dikira-kira. Lalu gunakan brush dan pilih warna putih seperti ini, Ctrl D, pilih move tool, klik kanan, duplikat layer, oke, geser, klik kanan, duplikat layer. Nanti akan ada 4. Oke. Untuk bagian kedua, lingkaran kedua ini saya ganti warnanya. Sorry. Gunakan tool ini untuk mengambil warna yang ingin kita tiru. Gunakan brush dan goreskan.
Untuk opacity-nya kita turunkan menjadi 80%. Untuk tata letaknya kita geser ke tengah menggunakan move tool. Kita turunkan. Ya, badannya juga kita geser sedikit. Ini kita akan buat grup. Seleksi sampai gambar produknya, lalu tarik ke atas. Kita ganti nama slideshow. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat menu kategori produk yang berada di bagian konten. Untuk membuatnya saya menggunakan selection tool dan seleksi seperti ini. Buat layer baru dan gunakan brush, Ctrl D untuk diselect. Di dalamnya saya kasih teks yang bertuliskan kategori produk. Warnanya saya ganti putih. Di dalamnya akan saya kasih teks yang bertulisan kategori produk. Di dalamnya saya akan kasih tulisan yang bertulis di dalamnya saya akan kasih tulisan kategori produk. Untuk warnanya saya ganti warna putih. Di dalamnya saya akan memberi tulisan kategori produk. Saya beri warna hitam. Saya geser. Lalu kita akan membuat menu hovernya. Kita buat segitiga. Buat layer baru. Ambil warna oranye yang ini. Gunakan brush dan goreskan. Selanjutnya gunakan tool ini dan drag sesuai ukuran, bisa dikira-kira. Ctrl klik, buat layer baru dan hapus yang ini. Gunakan brush seperti ini. Tekan Ctrl D, klik kedua layer ini, lalu klik kanan dan merge layer.
Ya, menu hovernya sudah jadi, tinggal dikasih beberapa teks nanti. Kita sembunyikan agar tidak mengganggu. Selanjutnya adalah bagian konten produknya. Saya akan memberi judul kategori bot. Saya beri warna hitam dan ukurannya saya besarkan 48. Saya geser ke tengah. Pilih selection tool dan kita akan membuat kotak untuk isi produknya nanti. Untuk ukurannya bisa dikira-kira. Kita zoom. Gunakan brush, lalu pilih warna ini menggunakan tool eyedropper. Gunakan brush dan goreskan. Ctrl D, buat layer baru, ganti warna hitam. Ctrl D, kemudian klik kanan, duplikat layer. Oke. Ctrl klik, ganti warna hitam. Ctrl D, lalu Ctrl T untuk mengecilkan. Seperti ini. Tekan Ctrl klik di layer yang berwarna hitam, hapus layer itu, lalu hapus bagian dalam pada layer 6. Ctrl D, lalu Ctrl klik pada layer 6, lalu pilih selection tool dan tekan Alt sampai ada tanda min, klik dan drag, hilangkan yang bagian sini. Ya, seperti itu. Kita zoom sedikit. Ini ada beberapa bagian yang hilang, yang tidak terseleksi. Kita ulangi. Klik kanan, Ctrl klik, lalu tekan Alt sampai ada tanda minnya, dan kita hapus bagian yang kanan. Seperti itu. Gunakan eyedrop untuk mengambil warna oranye yang sedikit cerah. Gunakan brush dan goreskan. Ya, untuk kotaknya sudah jadi. Selanjutnya adalah gambar produknya. Kita ambil dari sini, klik kanan, satu, klik kanan, duplikat layer. Oke. Kita tarik ke atas. Kita geser dan kita kecilkan. Selanjutnya adalah membuat efek hovernya.
Selanjutnya adalah membuat efek hover pada gambar produknya nanti. Gunakan selection tool, seleksi bagian dalamnya yang berwarna putih, buat layer baru, kita buat grup, bernama hover content. Di dalamnya kita buat layer baru, pilih brush dan tukar warna seperti ini, goreskan. Masih ada beberapa warna yang belum diwarnai. Ini masih ada putihnya. Kita gunakan selection tool, pilih brush dan goreskan lagi. Lalu untuk opacity-nya kita turunkan menjadi 50. Di dalamnya kita beri nama sesuai dengan produknya. Saya beri warna hitam. Saya kecilkan jadi 22. Saya geser menggunakan move tool. Kita duplikat layer. Oke. Kita ganti dengan harganya. Kita tarik ke tengah. Lalu kita akan membuat button untuk detail produknya. Kali ini berbeda dengan yang ada di slideshow. Gunakan selection tool dan seleksi seperti ini. Buat layer baru, gunakan brush dan goreskan. Ctrl D untuk deselect. Lalu di dalam button akan saya kasih tulisan detail produk. Untuk warnanya saya menggunakan warna putih. Ukurannya saya ganti 18. Kita atur posisinya lagi. Ya, untuk konten produknya sudah jadi. Kita buat grup. Kita buat grup. Saya beri nama konten produk. Lalu kita seleksi
sampai layer ini kita tarik ke atas, ya akan menjadi satu. Layer yang tadi akan menjadi satu. Tinggal kita klik kanan, duplikat grup, oke, geser, seperti itu sampai jumlah produk sesuai keinginan yang akan ditampilkan di setiap packnya. Duplikat ketiga layer tersebut agar lebih cepat. Duplikat semua ini ke duplikat semua layer, duplikat 6 seperti ini agar lebih cepat. Selanjutnya adalah untuk bagian packingnya. Kita menggunakan seleksinya lingkaran, seleksi seperti ini, buat layer baru, gunakan brush dan goreskan, Ctrl D, dan di dalamnya saya akan kasih tulisan sesuai nomor packingnya. Di dalamnya saya akan memberi tulisan sesuai dengan nomor halamannya. Ukurannya saya ganti agak lebih besar. Warnanya juga saya ganti warna hitam. Seperti ini. Duplikat kedua layer, oke. Ganti tulisan angka 1 itu menjadi 2. Duplikat lagi. Lalu untuk pack kedua saya ganti warnanya agak berbeda karena akan dianggap
karena produk ini dianggap pada page kedua. Gunakan brush, warnanya akan saya ganti putih. Seperti ini. Lalu kita buat grup. Saya kasih nama packing. Saya buat grup. Lalu saya ganti nama dengan packing. Seleksi semua layer yang untuk packing, lalu masukkan ke grup packing. Geser ke tengah seperti ini. Kemudian adalah bagian footernya. Kita gunakan selection tool seperti ini. Buat layer baru dan gunakan brush. Tekan Ctrl D. Kita akan mengatur tata letaknya. Untuk footernya kita kecilkan sedikit. Di dalamnya, di bagian tengah akan saya kasih copyright. Warnanya saya ganti putih. Di dalamnya saya akan ganti warna putih. Oke. Bagian footer kok aneh. Di dalam footer saya akan memberi tulisan copyright. Di dalam footer saya akan memberi tulisan copyright. Untuk warnanya saya beri warna putih.
Saya geser ke tengah. Ya, desain webnya sudah jadi. Sekarang tinggal save saja. Langkah selanjutnya adalah implementasi desain web ke browser.